topik yang sangat menarik, yaitu model antarmuka dalam sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut sebagai SPK. Bersama saya sudah ada 3 teman lainnya yang akan menjelaskan secara rinci tentang apa itu model antarmuka, fungsi, komponen, dan juga contohnya dalam dunia nyata. Jadi teman-teman, model antarmuka itu sebenarnya adalah bagian dari sistem pendukung keputusan yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan juga sistem. Lewat antarmuka inilah pengguna bisa memasukkan data, menjalankan analisis, dan melihat keputusan yang dihasilkan oleh sistem. Jadi, kalau mau dibayangkan, model antarmuka itu seperti jembatan yang menghubungkan antara otak manusia dengan otak komputer. Dan fungsinya antara lain untuk memudahkan interaksi, menampilkan hasil analisis, menangani input-output, dan tentu saja membuat sistem jadi user-friendly atau mudah digunakan. Nah, lanjut dari yang tadi, dalam SPK, model antarmuka punya beberapa komponen penting. Yang pertama, ada form input, tempat pengguna memasukkan data atau kriteria keputusan. Yang kedua, menu navigasi, yang membantu pengguna memilih fitur seperti input data, proses analis, atau laporan hasil. Yang ketiga, output display, yaitu tampilan hasil analisis, bisa berupa tabel, grafik, atau laporan. Selain itu, ada juga dialog box, yang berfungsi untuk menampilkan pesan konfirmasi atau notifikasi dari sistem. Dan terakhir ada user control, seperti tombol, proses reset, atau simpan, yang membuat interaksi dengan sistem jauh lebih mudah. Intinya semua komponen itu dibuat agar pengguna bisa menjalankan sistem tanpa harus pusing dengan hal-hal teknis di belakang layar. Kalau kita lihat dari jenisnya, antarmuka dalam SPK itu ada beberapa macam loh. Yang pertama itu antarmuka berbasis teks, di mana pengguna berinteraksi lewat perintah teks. Biasanya ini dipakai oleh pengguna yang sudah ahli. Dan yang kedua, antarmuka grafis atau GUI yang memakai tombol dan menu. Ini yang paling umum sih karena mudah digunakan gitu. Jadi selanjutnya ada juga yang namanya antarmuka berbasis web, bisa diakses lewat browser dan cocok untuk SPK online. Dan terakhir, antarmuka berbasis suara seperti sistem modern yang pakai asisten virtual. Perannya sendiri sangat penting karena antarmuka adalah wajah dari sistem. Kalau tampilannya jelas, interaktif dan mudah dipahami, maka proses pengambilan keputusan juga akan jadi lebih cepat dan akurat. Ambil contoh penerapannya, bayangkan kamu mau beli laptop tapi bingung memilih di antara banyak merek dan tipe. Nah, dengan SPK pemilihan laptop kamu tinggal memasukkan kriteria seperti harga maksimal 10 juta, RAM minimal 8 GB, prosesor minimal 5, baterai tahan minimal 6 jam. Sistem akan memproses data itu, lalu menampilkan daftar laptop terbaik sesuai dengan bobot kriteria yang kamu berikan. Misalnya muncul ranking 1 Asus VivoBook, 2 Acer, 3 Lenovo. Semua itu bisa kamu lihat di antarmuka yang tampilannya rapi, dengan grafik dan nilai total. Dari situ kamu bisa langsung menentukan pilihan terbaik. Nah, jadi kesimpulannya, model antarmuka merupakan elemen penting dalam SPK karena menentukan seberapa mudah pengguna berinteraksi dengan sistem. Antarmuka yang baik membuat sistem lebih efektif, efisien, dan tentunya membantu pengguna mengambil keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Wah, menarik banget ya pembahasan hari ini. Jadi, bisa disimpulkan bahwa model antarmuka itu bukan cuma soal tampilan, tapi juga tentang bagaimana sistem bisa berinteraksi secara efektif terhadap manusia. Terima kasih untuk semua pembicara hari ini, dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah menyimak. Oke, dadah. Dadah. Pertama ada form input, tempat pengguna memasukkan. Ya udah. Udah Riz, anjing. Ayo. Kau Apa itu tadi ya? Ulang.